بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القاهرة. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Suara Kairo. Sudah bersama kita Kak Tio nih, para pengajar anak yang di bawah saya ada Kak Tio, kemudian ada Pak Fikri. Tadi mau sebutnya Pak Fikri ya. Pak Fikri sama Ustadz Fikri nih. Jangan merusak alam. Enggak gini, anak tuh memanggil seseorang Ustadz itu kalau dalam istilah balago ya tibar masayakun. Jadi doa, tafaul ya kan? Mutafa'lan. Jadi ada tafaul gitu. Makanya anak sering menyebut siapa Ustadz gitu. Di Mesir yang tuh dengar ente kan orang awam. Ya, nanti tapi anak banyak job. Isi kajian anak kayak Agung Tio kan bahaya. Oke, Masya Allah. Siap. Gimana kabarnya ini setelah era new normal? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Cuma nggak tahu ya kalau dicek rapid. Waduh, kalau dicek rapid, siap. Itu lain cerita. Mending nggak usah diperiksa dulu deh. Nggak usah diperiksa dulu. Iya, di Kairo juga belum ada pemeriksaan massal kok. Ya mending nggak usah lah, daripada tahu kan. Nah, iya. Betul. Nggak usah cari-cari. Ini jangan mengarah ke politik dong. Oke. Ini panas ini. Oke, kita mau bicarain tentang mengajar anak aja dulu. Ya sebenarnya ini nggak mengajar anak sih, ini mengajar secara umum. Cuma karena kebetulan manusia yang mengajar sambil berkonten itu yang anak kenal antum berdua ya. Jadi anak mau ya sedikit sharing dan ngobrol seputar belajar di era new normal gitu ya. Gimana suasana belajar di era new normal nih? Karena kan banyak ya sekarang era new normal, kayak kampus STDI juga new normal kan. Ada prosedur baru. Madinah juga, kawan-kawan Madinah sekarang pulang ke Indonesia dan mereka menjalankan prosedur baru gitu. Paling yang nggak new normal Azhar aja yang nggak new normal. Mantap. Iya. Emang beda. Nah, oke. Pertama, apa sih suka dukanya ngajar di era new normal nih gitu? Apa kendala-kendala, hal-hal yang disayangkan gitu dengan suasana baru, cara mengajar yang baru ini? Gitu. Dari anak dulu ya Kak Tio. Oke. Dari Pak Guru yang follow sedikit ya. Kak Fikri dulu deh. Sebenarnya sih kalau dibilang ya apa sih kendalanya dan apa hal-hal yang tidak disukai selama pandemi ini ya. Ya mungkin ada plus minusnya, cuman kita bahas minusnya dulu ya. Ya kayaknya sih yang paling besar minusnya adalah bagaimana seorang guru tidak bisa merangkul anak didiknya dengan sepenuh hati. Apalagi guru SD ya. Guru SD itu bukan cuma melempar materi ke anak-anak, cuma kemudian terdengar masuk kepala, enggak. Coba guru SD itu lebih kepada kasih sayang. Sehingga kalau lagi corona gini, lagi new normal gini, belajar online segala macam, itu hilang kasih sayang. Materi mungkin bisa disampaikan, tapi kasih sayang hilang. Itu sih yang paling parah. Kalau menurut Anda sih mungkin kasih sayang tidak bisa disampaikan lebih maksimal, yang nggak hilang-hilang amat gitu. Iya, lebih tidak bisa maksimal. Karena kan sentuhan, artian sentuhan bukan sentuhan yang bagaimana ya. Artinya kan namanya guru merangkul, mereka mengelus kepala anak didiknya. Itu yang bisa kemudian menjalin frekuensi sehingga ketika guru menyampaikan pelajaran itu nyambung. Itu sih yang hilang. Ya. Oke, Kak Tio gimana Kak Tio? Ana setuju dengan apa yang disampaikan dengan Kak Fikri nih. Jadi istilahnya kalau dalam soal penyampaian ilmu, mungkin Google bisa lebih pintar daripada para guru gitu kan. Kalau sekedar yang namanya belajar online, apalagi zaman sekarang guru-guru yang mungkin notabene yang tidak ada basic untuk membuat video tutorial atau membuat video pembelajaran, mereka cuma asal comot aja dari YouTube kasih ke murid-muridnya. Nah, benar. Jadi gini, sebenarnya kalau misalnya memang benar ya, kalau kita tanpa interaksi, ini Google ini memang lebih cerdas daripada guru. Semua apa yang kita mau soal ilmu itu insya Allah ada di Google, gitu. Kecuali ilmu-ilmu goib, gitu ya. Nah, yang didapatkan oleh murid
dari kita itu adalah sosok guru, yang mana guru ini adalah sosok yang harusnya digugu dan ditiru. Mereka kehilangan hal tersebut. Itu minusnya Google. Google tidak bisa mempraktikkan hal tersebut, kasih sayangnya, metode pembelajarannya, keseruannya, kebersamaannya. Mereka nggak bisa mendapatkan hal-hal seperti ini ketika di rumah. Ya, belum lagi ketika di rumah, Masya Allah, banyak banget kan yang namanya, terutama nih keluhan-keluhan sedikit ya, dari wali murid. Wali murid kalau punya satu anak doang, ini masih selamat. Tapi kalau wali muridnya ini memiliki 4 anak, Masya Allah, ada yang pernah cerita, Ustaz, gimana nih? Ana punya anak, yang satu SMA, yang satu SMP, yang satu SD. Luar biasa, Masya Allah. Bayangkan, dan Ana berhusnuzon, semua wali murid ini mampu untuk mengajarkannya. Tapi Ana juga melihat kemampuan, gak semua wali murid bisa mengajar seperti para guru gitu. Karena memang mungkin ibu rumah tangga itu nggak semuanya lulus SMA, atau memang semuanya lulus SMA, tapi nggak semua materi yang guru tahu, ibu rumah tangga itu tahu gitu. Iya. Ini pelajaran waktu SMA nih, gimana caranya ya? Aduh lupa, udah lama, udah berapa tahun yang lalu gitu. Nah itu. Terus habis itu dari HP juga. HP. Nah itu kalau Ana bayangin tadi ya, kalau kalau pas orang tua ada anaknya 4 tuh, HP Xiaomi-nya dipatahin jadi 4 gitu. Sedih juga ya. Nah, itu sih yang Ana bayangin ketika dengar orang anaknya 4. Iya lanjut. Nah, kalau Ana pribadi gini, ketika ada yang seperti itu, Ana silahkan, Ana berikan kelonggaran, silahkan untuk mengumpulkan tugasnya semampunya, seluangnya waktu gitu. Misalnya pagi harinya untuk untuk yang SMA-nya, atau siangnya untuk SMP-nya, atau malamnya khusus untuk anak SD-nya, kami silahkan. Karena kami dalam posisi ini tidak bisa memberatkan gitu. Harus sesuai pada jam yang seperti ini, tidak boleh tidak gitu. Maka ini memberatkan, makin berat aja kehidupan gitu kan. Emang hampir secara 100% sih kayaknya semua sekolah yang mereka sudah atur kurikulum sedemikian rupa, target sedemikian tinggi, karena ada pandemi yang tiba-tiba datang mendadak, ya nggak mau mereka harus rendahkan itu impian-impian yang tinggi tadi. Emang itu masih pasti. Apalagi harus memaksa benar-benar benar-benar kaku banget, harus sesuai dengan jam pelajaran, itu sih nggak bagus. Iya, Karena emang tadi Kak Tio bilang itu, kasihan orang tua, memang benar. Keterbatasan uang dan keterbatasan kemampuan orang tua mungkin sebagian. Jadi harus bisa fleksibel juga ya. Betul. Dan yang Ana lihat dari perkataan Permendikbud gitu ya, dari Pemerintahan Pendidikan dan Budaya, mereka itu menyarankan untuk para pembimbing, untuk para sekolah, untuk para lembaga, untuk mempermudah kegiatan sekolah ini. Karena bagaimanapun bukan berarti apa yang ada di sekolah kita pindahkan ke rumah. Misalnya jam 7, biasa kita zikir pagi atau apa, maka mereka zikir pagi juga di rumah. Lalu nanti jam 8 pelajaran apa, lalu nanti jam 9 pelajaran apa, lalu nanti jam 10 pelajaran apa. Ini memberatkan hakon, Masya Allah. Coba bayangkan kalau misalnya seluruh level seperti itu, dari yang SD, SMP, SMA, semuanya harus seperti itu. Itu handphone orang tua bisa rusak. Karena mereka itu harus membagi-baginya dengan sedemikian rupa gitu. Kasian juga orang tuanya. Aduh, ini jam segini, bentar lagi anak yang SD. Aduh, sebentar lagi jam gini. Jadi harusnya lebih fleksibel, lebih memberikan kelonggaran. Itu dia. Yang seharusnya dimaksud dengan dari pemerintah itu, buatlah materi seringkas mungkin. Jadi kita itu hanya memberikan materi ringkasan. Ya mungkin bisa berupa video atau yang lain, atau tulisan Word nanti diberikan kepada orang tua, tutorialnya gitu. Atau ya penjelasan singkat, dan tugas-tugasnya pun tugas-tugas singkat. Jangan sampai seperti di sekolah. Di sekolah tugasnya ada 1-25 kalau tugas soal biasa ya. Nah, di rumah juga 25. Yang ngawasin siapa gitu. Kan kasihan. Anak kita 25, apakah kita harus mantengin terus? Ibu rumah tangga itu kan harus masak juga. Harus ini itu juga gitu. Nggak bisa ngomong satu anak khusus. Nah, itu dia. Iya. Apalagi kalau misalnya belajar yang pakai teknologi ya, yang saya sekarang jarak jauh terus belajar pakai teknologi, itu lebih berat lagi kalau si orang tua nggak ngerti, si anak lebih ngerti.
Karena banyaknya kan kayak gitu kan. Akhirnya kan kuota lebih sering habis karena si anak sambil belajar online sambil download PUBG. Habis kuota dong, ya kan? Jadi itu lebih ya itulah juga kendala-kendalanya. Kakak. Ntar diedit ya, Rip ya. Ulang, Rip. Ulang. Nah, Kayaknya lagi ada rudal di sana lewat tadi. iya, jadi kendala ya, jadi kendala buat orang tua yang nggak lebih ngerti terhadap gadget daripada anaknya gitu, Benar, ya kan? benar. Karena kan bisa jadi anak sambil belajar online, sambil KBM, sambil download PUBG, mantap. Habis kuota, Iya. ya kan? Nah orang tua Dan nggak tahu kemudian gitu, orang tua nggak tahu, mengaruh. ini bisa habis, akhirnya beli lagi gitu kan? Yang tadinya uang buat beli gula, jadi beli kartu tri, ya begitulah. Itu kan kendala gitu. Nah makanya Kemarin ada yang ini, curhat loh. gimana? Dalam sehari habis dalam 2 hari habis 2 giga, Masya Allah. Jadi Itu pas mending, kita Kak keluar Tio. dari Itu rumah, mending. gimana Ada tuh? murid Ana yang sehari 1 giga. Bayangin kalau dia Masya sebulan 20 hari. Nah, Itu makanya yang sekarang yang lagi laris banget, itu tukang wifi. Laris banget. Ente biasanya daftar IndiHome langsung datang besok sore. Ini sekarang ngelis kesempatan ya. antri. Jadi emang sebenarnya Ini nyebut merek nggak apa-apa kan? Iya nggak apa-apa. Hah? Kenapa emang? siap. Tidak ada masalah. Jadi sebenarnya bukan salah guru memberikan materinya atau tugas ngumpulinnya. Itu sebenarnya nggak sampai bergiga-giga gitu. Tapi selingannya ketika anak tersebut tidak dipantau langsung dengan orang tuanya. Mungkin nanti kita misalnya nge-share materi di YouTube. Di YouTube kan bawah-bawahnya biasanya ada yang lain kan. Wah, anak tertarik akhirnya nonton. Ya gimana nggak habis 2 giga dalam sehari gitu. Iya, misalnya habis nonton video Katio, di bawahnya ada podcast Suara Kairo kan. Akhirnya dia nonton yang sejam. Nah, sekalian Ya kan? habisin deh. Akhirnya anak SD bingung. Ini apa lagi obrolan manusia di sini? Makanya pakai wifi. Aku cinta First Media. Buat aku irit. Iya. Tapi ini juga berarti bukan cuma di orang tua. Maksudnya kan ya yang dalam posisi generasi yang selanjutnya ya. Ini kan ada di posisi orang tua dan sebagian guru. Maksudnya guru juga berarti di sini dituntut dong keterampilannya dalam gimana caranya menyampaikan materi seefektif mungkin dengan cara daring kayak gini. Karena kan ada guru yang mungkin dia terus ngasih di grup WA video yang besarnya 50 MB ya kan. Nah, kalau enggak ya maksudnya besarnya 50 MB, habis itu yang enggak efektif kan jadinya. Terus kayak wali murid sudah downloadin, ngabisin terus kan ngabisin memori kan, ada yang mungkin memorinya cuma berapa giga, habis itu penuh gitu cuma sama materi pelajaran yang hari kemarin yang itu juga belum selesai, habis itu udah ada materi baru yang harus di-download gitu. Benar. Kan. Berarti kan harus kayak melek teknologi juga lah. Iya, sebenarnya kalau di sekarang ini guru itu kayak ya istilahnya kayak hukum rimba, yang paling bisa menyesuaikan dengan alam itu yang paling bisa bertahan hidup. Karena dia nggak mungkin harus menolak terus teknologi, nggak mau download Zoom, nggak mau coba-coba Excel ataupun dan lain-lain, itu nggak mungkin. Dia pasti berhenti jadi guru. Iya. Tapi memang alhamdulillahnya sudah banyak memang sebagian besar guru yang ya istilahnya buta tentang itu ya, karena mungkin perubahannya mendadak dan mereka juga harus kejar target kurikulum. Alhamdulillah ada para guru yang baik yang bikin tutorial. Seperti Katio, luar biasa. Iya. Luar biasa Anda dikejar-kejar Katio, Anda disuruh bikin. Pak Fikri antum jago. Aduh, Anda ngeri lah, nggak berani atau. Langsung Anda arahin ke Katio. Katio, Masya Allah. Iya loh. Tapi kayak gitu ngebantu banget ya. Iya, teknik editing itu. Makanya untuk para guru yang ingin tahu teknik-teknik editing, membuat tutorial video pembelajaran, silahkan cek YouTube-nya Katio. Udah ada ya? Di YouTube udah ada kan ya? Udah. Sebelumnya ada webinarnya gitu juga ya? Betul. Tapi nggak dimasukin kalau yang webinarnya. Tapi emang banyak sih. Kan bukan cuma buat guru loh, ternyata umahat atau orang tua ibu-ibu itu ada grup-grup mereka
ya mendalami tentang teknologi itu ada, mungkin untuk ya supaya ngikutin dengan apa yang terjadi sih kayaknya. Iyalah, iya, bagus berarti. Nah, iya, berarti kalau kayak gitu kita ngomongin kemajuan nih. Nah, kemajuan yang dirasain sama para guru semenjak era new normal. Apa kemajuan yang dirasain kan? Selain salam online, ya. Salam online ya, Masya Allah. Alhamdulillah yang Ana pribadi lihat kemarin itu, alhamdulillah Ana coba buat, sebenarnya ini terinspirasi dari sebuah apa yang namanya ya, webinar yang Ana ikutin. Habis itu dari situ Ana langsung terinspirasi dan dibantu oleh partner Ana, jangan cuma di YouTube, udah bikin aja kita webinar gitu. Oke, alhamdulillah terwujud, kita bikin webinar dan tutorialnya kita sempurnakan. Awalnya kita bikin 3. Pertama, mengajar langsung. Kedua, melalui PPT bagi yang gaptek tentang handphone. Yang ketiga, melalui laptop bagi yang handphonenya memorinya penuh. Jadi kita berusaha memberikan solusi maksimal. Wah, saya nggak pede ngomong di depan. Tenang, masih ada 2, PPT sama handphone. Laptop. Wah, saya laptop, jangankan laptop. Mau nyalain laptopnya aja, nungguin anak pulang dulu gitu kan. Biasanya ada tuh guru yang seperti itu tuh. Atau enggak, ngisi nilai-nilai nungguin anak pulang gitu. Akhirnya saya, oke, handphone yang sering dipakai. Makanya saya juga sediakan handphone. Jadi di YouTube saya, kalau ada yang KineMaster itu khusus untuk handphone, ada juga yang melalui PPT, ada juga yang kalau misalnya dia emang nggak bisa ngedit lama, mendingan langsung aja ngajar gitu di papan tulis. Iya benar. Jadi metodenya gitu ya. Jadi alhamdulillah sih guru-guru yang muda terkhususnya, dan alhamdulillah kemarin beberapa kan kita kan coba Ana sih niatnya merangkul seluruh Indonesia gitu dari Sabang sampai Merauke ya. Itu impian terlalu muluk-muluk, tapi alhamdulillah kita udah berhasil mencapai Malaysia gitu. Malaysia paling banyak Papua, mantap. Terus Aceh dapat, alhamdulillah. Dan Ana berharap sih, jadi ketika Ana mengajar, mereka bisa mengajarkannya kepada guru yang lain. Gitu. Itu Malaysia Cikgu Jarjit atau siapa yang ikut? Kayaknya Kak Ros nih, Kak Ros. Masya Allah. Dan alhamdulillah kita coba lihat status kita kan, kita udah masukin nomor mereka. Total terakhir itu hampir 900 peserta yang daftar. Tapi qadarullah karena keterbatasan kami, anak kan gak punya tim ya, karena cuma berdua sama partner. Jadi kita cuma bisa ngerangkul kurang lebih sudah hampir 1.000 orang lah. Gitu. Jadi kita nggak bisa lebih dari itu gitu. Sebenarnya kita masih mau nerima dan udah nolakin, Masya Allah hampir 1.000 orang, kayaknya belum 1.000 orang. Tapi kita udah berusaha nolakin itu hampir 400 lebih gitu. Datang ya Allah, kita sebenarnya mau rangkul, cuma kita nggak punya tim, dan Anda berharap para guru yang udah punya ilmunya bisa coba buat seperti ini gitu. Siap, Kak Fikri jadi volunteer langsung. Mantap. Editingnya mantap juga. Ya berarti kemajuan video Kak Fikri ini. Berarti kemajuan gimana? Apa dia? Ya, anak mau coba lihat videonya Kak Fikri nih nanti nih. Anda saya sudah punya YouTube sebelum Anda. Anda lihat Mutis Mental dulu. Ngevlog ya? Ngevlog apa itu? Ngiler. Iya. Anda udah punya, sebenarnya dulu Anda udah, ya istilahnya udah ya sama lah kayak kalian udah main YouTube lama. Cuman ya udahlah. Kadang ya gitu, kadang orang dia tadi salah satunya kalau kebanyakan dari YouTube ya ntar takutnya anak itu ngelihat ke story di bawahnya, itu yang kita nggak mau. Dia. Yang dibutuhkan adalah pengawasan orang tua. Padahal videonya 5 menit. 5 menit nih sebenarnya, nggak nyampe paling, gitu kan. Jadi, Anda juga mengatakan kepada para guru, bahwasanya fokusnya anak ketika face to face, itu paling 15 menit. Setelah itu kita santai lah, ice breaking lah, atau apa gitu. Nah, setelah itu, kalau misalnya lebih dari 15 menit atau 20 menit, ya mereka paling nanti ada yang mulai jahil, ada yang mulai main, jalan-jalan, lempar jumroh, dan lain-lain, sa'i gitu kan. Nah, maka dari itu, apalagi kalau ini melalui media, sistemnya satu arah gitu kan, nggak bisa yang namanya anak itu mantengin aja, kecuali yang seru gitu kan, kayak film misalnya.
film Iya. apa Boboiboy atau Oh. Upin Upan gitu. Itu mereka mau sejam juga dipantengin. Beda dengan pelajaran. Maka dari itu, Ana sarankan kepada para guru, 5 menit lah, 5 menit atau 10 menit, paling lama 10 menit gitu. Jadi sebelum kita mulai membuat video, tulis dulu catatan inti-intinya. Rangkum sebaik mungkin, lalu metode pembelajaran terbaik itu bagaimana, baru kita buat. Nah, seperti diantaranya video yang Ana buat di YouTube, ya gitu. Iya. Jadi intinya berarti kemajuan yang dirasain tuh pertama awareness terhadap teknologi ya bagi guru-guru. Kemudian ya ngasah kreativitas dari setiap guru yang ya sebisa mungkin ngajar dengan cara sekreatif mungkin gitu kan. Betul. Itu nyampein materi dengan cara seefektif mungkin dan sekreatif mungkin, karena ya itu tadi anak-anak kan gampang bosen, ya jangan anak-anak gitu, emang manusia secara umum juga gampang bosen kan. Maka kalau misalnya kita bisa membuat sesuatu itu menarik, ya kita bisa stay di situ. Oke, sekarang gimana masukan untuk sesama pejuang, sesama pendidik, sesama pengajar ya dalam menghadapi era new normal kayak gini. Karena kan ini nggak tahu ya, kita nggak ada yang tahu ini kapan berakhir, kayak nggak unpredictable gitu. Jadi bisa jadi melanjut terus begini atau gimana. Nah, makanya dalam kondisi kayak gini, apa masukannya nih gitu untuk sesama pengajar? Silakan Kak Tio. Kenapa diam-diaman? Ini jadi coba kayak ya. Oke, coba masukannya ya. Sebenarnya bukan hanya untuk guru, lebih ke yang besar, yaitu instansi, lembaga pendidikannya, yayasannya. Gimana untuk kedepannya kita nggak tahu ini sampai kapan. Intinya sih pertama rendahin impian lah. Karena kan semua lembaga, bahkan semua manusia punya impian. Adanya corona mengingatkan kita kepada bahwa apapun yang diimpikan pasti nggak akan terwujud semua. Itu sih yang pertama. Artinya jangan muluk-muluk pengen pembelajarannya sesuai dengan kurikulum yang sudah ditetapkan. Jangan sekali lagi kita nggak bisa sama rata antara belajar online dengan offline. Itu yang pertama. Ya udah diringankan saja. Yang kedua, ya sebisa mungkin guru tentang digital seperti nge-share. Nggak ada suara ya? Ada. Tadi nggak ada. Seperti ntar ya matiin ya. Ya kayak bikin video itu kan guru kaget ya. Yang mungkin kalau kayak Katio atau siapapun sudah hal yang biasa, tapi hampir 90% lah guru di Indonesia mungkin kaget dengan itu. Artinya kalau mau bertahan menjadi seorang guru, kita harus ikutin yang ada gitu. Terus juga yang terakhir mungkin ya sering-seringlah kasih hal-hal menyenangkan untuk orang tua. Karena kita ketika pandemi gini, kalau lagi online gini, ya biasanya murid itu pulang dari rumah ke sekolah udah selesai. Orang tua nggak tahu kejadian, orang tua nggak tahu di sekolah apa. Tapi kalau online begini, bikin rekaman pembelajaran aja Anda harus jaga adab, jaga akhlak, gak banyak bercanda. Kenapa? Karena yang nonton orang tuanya juga. Oke. Jadi tadi rangkumannya untuk yang disampaikan Pak Fikri ini, pertama untuk sekolah turunkan ekspektasinya, ya kan? Jangan terlalu menekankan terhadap target-target yang dicapai karena pembelajaran online dan offline itu beda. Ya. Terus yang buat para guru sebisa mungkin beradaptasi gitu kan. Iya, beradaptasi dengan kemajuan, jangan terlalu denial, jangan terlalu tidak tahu menahu, karena ini tuntutan besar untuk kita semua dan juga tuntutan untuk ya bisa selalu kreatif. Dan yang terakhir itu tadi kasih perhatian untuk orang tua, maksudnya dari para guru kasih hal-hal yang baik-baik untuk orang tua, perhatikan konten yang dibuat dalam pengajarannya, karena ini orang tua menyaksikan bagaimana mereka membuat konten yang dibuat tuh disaksikan sama orang tua juga bisa jadi, karena si anak belajarnya di rumah kan. Ya. Oke, Kak Tio silakan. Nah, kalau dari anak pribadi sih hanya menambal-nambal apa yang dikatakan Kak Fikri ya. Di antaranya yang pertama, untuk sekolah ya seperti yang Ana alami gitu.
Jam 7 zikir pagi sampai jam ini. Jam 8 nanti umum. Jam sekian nanti diniyah. Nah, yang Ana harapkan adalah jangan seperti itu. Jadi pembagian materi itu di satu waktu. Misalnya, hari ini ada 3 materi. Materi diniyah, materi tahfiz, materi umum. Dibagikan di satu waktu, di jam 8. Jadi orang tua yang ada waktunya pada jam 8 bisa mengerjakan 3 pekerjaan tersebut langsung, tanpa harus menunggu. Gitu. Kita berikan jeda, berarti nanti jam 7, wah si anak nih, kerjain ini. Ntar nanti jam 9, ada lagi tugas nih. Jadi dia ngatur waktunya susah gitu. Nah, lalu kita berikan waktu terakhir misalnya jam 3 sore. Waktu terakhir pengumpulan tugas jam 3 sore. Nah, jadi pemberian tugasnya dikasih satu waktu, pengumpulan terakhirnya dikasih satu waktu, jam 3 sore. Lalu ada pun yang meminta kelonggaran, misalnya ada yang tidak dimengerti oleh seorang ibu, lalu nanti dia harus bertanya kepada ayahnya, maka dikasih waktu sampai malam hari, paling lambat jam 8 gitu. Biasanya kan ada namanya belajar malam itu kan nggak mungkin jam 7 ke atas, habis isya ke atas, biasanya di maghrib itu ada belajar malam. Gitu. Nah, mungkin jam 8 adalah waktu terakhir, konspensasi terakhir gitu. Dan tadi Ana mau untuk para guru, itu kan tadi untuk sekolah. Nah, ini untuk guru. Jadi untuk para guru, kita harus memperhatikan sebagaimana yang Ana katakan di webinar Ana. Jadi ketika kita mungkin ada beberapa guru yang vlogging gitu, face to face kepada anak-anak mungkin melalui via Zoom atau mungkin melalui rekaman, maka perhatikan beberapa detail ini gitu. Di antara yang pertama, mungkin kita nggak langsung bertatapan dengan anak-anak. Jadi seolah-olah kita itu nyepelein aja lah, nggak ada murid ini, nggak ada yang lihat ini. Jangan salah, jangan sampai kita rekaman itu dikontrakan yang belakangnya itu kamar mandi. Ini contoh background, kita ngurusin background dulu. Jangan sampai kita lagi kita lagi merekam video pembelajaran, belakang kita tempat mobile, tempat orang lalu lalang. Tiba-tiba nanti mungkin ada ayahnya keluar dari kamar mandi, ya, atau ada istrinya keluar dari kamar mandi, sedangkan kita lagi ngajar. Nah, nanti rekaman tersebut kita kirimkan kepada anak murid. Otomatis, murid bukan lagi ngelihat ke guru, tetapi ngelihat ke itu yang belakang lewat itu, gitu kan. Iya, ada yang keluar itu, siapa itu? Gitu kan. Nah, itu yang pertama, melalui background. Jadi, background ini usahakan, ya misalnya nih, kayak Kak Agung ya, Kak Agung sendiri, rumah petakan, ya, 3 petak. Usahakan kalau memang kita nggak bisa yang namanya berumah petakan ke sekolah. Itu satu-satunya yang setiap hari Kak Agung lakukan. Nggak bisa namanya Kak Agung itu bikin video di rumah karena mungkin sebelahnya berisik, tetangga berisik, atau anak kita sering ganggu ya, lagi rekaman tiba-tiba anak kita gini, wah gitu, ngomong-ngomong segala macam, apalagi lagi aktif-aktifnya gitu. Jadi Ana sarankan ke sekolah, ke kelas, bikin video. Nah, itu untuk background, lalu untuk noise-nya juga di situ bisa masuk gitu ya. Jadi, lalu gunakan headset. Jangan kita lepas headset. Karena perbedaannya adalah headset itu menangkap suara lebih detail daripada handphone bawaan gitu. Handphone bawaan. Gunakan mic. Iya gitu. Kalau misalnya kita pakai itu mah berkelas. Kan kita kan membicarakan guru keseluruhan gitu. Yeah. Jadi Ana sarankan menggunakan mic. Menggunakan headset nih kayak Kak Agung nih ya. Tapi ini mic ini murah loh, cuma 50.000 kembaliannya. Masya Allah, itu di Kairo ya. 50.000 kembaliannya. Lanjut. Ya, oke deh. Kembali 50.000 gitu. Oke. Jadi itu beberapa detail. Selanjutnya penampilan ya. Penampilan kita di antaranya apa? Apakah kita sudah mandi? Apakah kita ketika kita ini seperti ini nih, Ana sebelum Ana tampil di podcast ini, Ana udah persiapkan background. Ini tuh enggak, ini papan tulis, ini hordeng, dan kalian harus tahu saya itu lagi ada di mana ya. Saya itu sedang ada di kelas dan ini dia penampakannya gitu ya. Nah, udah lihat kan? Jadi gak butuh ruang besar, gak butuh. Cuma yang penting ruangannya itu terbungkus dengan rapi. Nah itu manage your room, manage yourself. Di antaranya manage yourself itu apa aja? Pakai peci lah buat yang cowok gitu ya.
yang perempuan otomatis dong pakai cadar, pakai kerudung, ya. Karena kecantikanmu itu bahaya, jangan sampai dipamerkan, apalagi kepada yang, aduh, masya Allah, nanti suami orang bisa kesangkut dengan kecantikan Anda, kan bahaya. Ya, Gitu. lanjut. Nah, itu yang Anda sarankan kepada para webinar gitu ya, itu bahaya. Nah, selanjutnya, kita pakai baju tuh jangan asal-asalan banget gitu. Misalnya, nggak ada murid ini, akhirnya belum mandi, pakai baju kaos gitu kan. Niat ngajar apa enggak? Gimana caranya para murid ingin menghargai Anda sedangkan Anda sendiri tidak menghargai diri Anda gitu. Jadi kita rubah pemikiran para wali murid, guru kita udah ngajar kita udah bayar SPP full, tapi apa yang diberikan oleh guru itu nggak ada seberapa-berapanya gitu. Maka dari itu kita rubah mindset mereka, pemikiran mereka dengan pemberian kita yang full. Dan satu lagi, masukan kepada para guru ketika kita membuat video, coba, sudahkah menarik video pembelajaran yang kita buat? Kenapa? Karena kita secara nggak langsung, bukan berarti Kak Agung menuntut para guru untuk menjadi YouTuber, enggak, gitu ya. Tetapi Kak Agung ingin coba lihat YouTuber bisa menarik itu bagaimana caranya. Pertama, diantaranya, YouTuber bisa menarik karena dia nggak di satu tempat itu terus. Kalau misalnya mereka nggak di satu tempat, atau misalnya mereka tetap di satu tempat, ada beberapa yang menarik. Background-nya kah? Atau isinya kah? Isinya kan menarik. Isinya mungkin kalau yang gamer game belakangnya gitu. Tapi kalau nggak bikin prank, hari ini anak-anak, hari ini kita belajar IPA, ternyata pelajaran sosial. Waduh, anak-anak hari ini kita libur. Tapi bohong. Aduh. Nah, itu nggak boleh. Jangan ditiru, itu bercanda. Nah, terus habis itu, tadi sampai mana tuh? Ya intinya Jadi YouTuber ya. Nah, terus habis itu kenapa YouTuber menarik? Diantaranya lightingnya, pencahayaan. Di tempat Agung nggak ada cahaya-cahaya lighting gitu kan, tunggar, nyemprot gitu, enggak. Dulu Agung pertama kali jadi YouTuber, ya Allah, itu kalau antum pada tahu tuh ya, videonya masih ada. Tapi nggak di YouTube, nggak disebarin. Nggak mau lihat. Itu lampu di kontrakan dicopot, pasangin kabel, dipasang lampu, jadi nyemprot ke kita, drum. Dan itu nggak boleh ada bising. Kipas AC di rumah, kipas dimatiin, lampu manjer, lalu kita ngobrol. Selesai kita membuat video keringetan gitu ya. Maka dari itu Anda sarankan, kalau misalnya kita nggak punya pencahayaan yang cukup di rumah, maka ke sekolah coba lihat cari ruangan yang cahayanya itu bagus. Gitu. Nah, ini tapi itu ngomong-ngomong kulit ente ngeblend dong sama hordeng. Sama hordeng. Ente maaf aja nanti kalau di YouTube terlihat seperti hordeng berbicara kepada masyarakat. Ana meminta maaf karena background antum. Tapi ini lebih keren loh, bener. Kamera Ana ini pemalsuan filternya ini gede banget. Jadi tuh tai lalat aja hampir hilang gitu kan. Oke. Oke, Ana rangkum ya. Intinya itu. Jadi berarti awal pertama untuk lembaga. Jadi lembaga itu sebisa mungkin fleksibel, jangan kaku, jangan memaksakan. Ketika kayak ini pelajaran harus begini, harus selesai jam sekian, enggak bisa. Kita harus fleksibel menyesuaikan keadaan orang tua, gitu kan, keadaan para murid gitu. Karena pasti background keluarganya juga beda-beda, kondisinya beda-beda. Gitu kan, ada yang anaknya 4, ada yang anaknya 3, ada yang anaknya 2 gitu. Seperti Pak Fikri anaknya 2, Katio anaknya 1 gitu kan. Nah, kemudian itu ya pertama belum, insyaallah OTW ya, doakan. Masya Allah, amin. Iya, nah kemudian yang kedua tadi, para guru perhatikan kualitas kontennya, ya kan, kualitas konten yang akan dihadirkan untuk pembelajaran. Jadi ya kualitas itu tadi meliputi lighting, kemudian suara, kemudian detail-detail kecil lah itu juga yang menguatkan kualitas kita, gitu kan. Kemudian tadi ke konteks kontennya itu sendiri gitu, sebisa mungkin menarik. Cobalah belajar dari industri lain, dari hal-hal yang menurut orang-orang tuh bisa menarik gitu. Yang menarik di sini bukan memaksakan kita harus
merubah gaya kita ya. Berubah. Enggak. Tapi ya di sini menarik tuh ya gimana caranya si materi itu tersampaikan, karena yang paling terpenting dari pembelajaran adalah kan transfer ilmu kan. Transfer ilmu. Betul. Gitu. Jadi gimana caranya si ilmu ini bisa tetap transfer tanpa ketemu gitu. Ya, sama sedikit nih. Nah, sama seperti waktu itu Ana coba buat video dan Ana berikan kepada guru, dan ternyata guru tersebut memberikan kepada anaknya gitu. Baru di awal aja katanya anaknya udah tertarik. Nah itu dia. Jadi coba kalau misalnya memang kita nggak bisa langsung kasih ke murid, kita kasih dulu ke anak kita, jejelin nih. Dia coba belajar, menurut kamu gimana gitu. Misalnya mungkin anaknya, kita jangan minta pendapatnya. Kalau minta pendapatnya dia gimana, bagus nggak? Sabar Kak Arif yang masih OTW. Misalnya, belum bisa ngasih gimana, ke bagus anaknya. nggak? Waduh, kalau misalnya anaknya aja, pokoknya kita jangan minta pendapat anak. Anak kan ya kadang berusaha membahagiakan orang tua. Oh udah bagus Pak, bagus banget gitu. Kita lihat Anak-anak mukanya gitu. layar nyala aja udah seneng. Gimana dong? Padahal baru HP dong nyala. Anak antum kan belum SD, abang. Nah ya coba. Jadi kasih ke anak dulu, ekspresi wajah anak itu gimana? Apakah nanti dia tiba-tiba senyum? Gitu. Baru di awal udah senyum, wah itu udah 1 poin buat antum. Isinya udah ketawa, udah bahagia, udah bisa, apalagi nanti sampai ending dia bisa mendapatkan ilmu, luar biasa. Itu baru wali murid gak akan lagi berpikiran, saya udah memberikan SPP full, tapi guru memberikan yang seperti ini aja. Insya Allah gak ada lagi perkataan seperti itu, ya. Insya Allah. Oke, Masya Allah. Ya, oke. Kembali lagi itu sih ya kualitas konten, ya kan, kualitas konten dan konteks isi konten itu sendiri gitu. Kayak ya intinya esensi dari ngajar sih transfer ilmu, ya kan, mendidik juga. Kayak ya tadi juga perhatikan diri kitanya juga gitu. Ketika kita mengajar dan mendidik dari jarak jauh pun kita tetap mendidik. Jadi detail-detail seperti kayak kita pakai baju apa gitu kan, kita udah mandi apa belum, backgroundnya gimana, seberapa niat kita membuat konten untuk mengajari anak-anak gitu kan, pasti itu kayak orang tua juga tahu, oh ini orang niat nih gitu, bisa menilai gitu. Ini orang niat. Ada yang misalnya kelihatan ini kok nggak niat gitu. Nah jadi sebisa mungkin keluarkan effort lebih lah gitu untuk membuat konten yang berkualitas dan menarik untuk anak-anak gitu. Terutama untuk pengajar anak-anak ya, SD gitu dan SMP kelas bawah mungkin. Itu kalau SMA sih bosan-bosan dikit gak apa-apa, itu dipaksa mereka. Wallahu ta'ala alam. Jazakumullah khairan atas sharingnya Kak Tio dan Pak Fikri. Semoga lancar terus ngajarnya. Pak Fikri juga semoga lancar terus. Rumah Qurannya mudir sekarang, Masya Allah. Rumah Quran An-Najah ya. An-Najah. Ya Kak Tio masih ngajar, belum mudir. Dijadiin mudir nih. Belum dijadiin. Siapa tahu barangkali nanti setelah nonton podcast ada yang mau ngejadiin anak mudir. Siap. Tapi kan udah jadi konsultan se-Indonesia kan, sampai ada tadi Cigu Jarjit udah konsultasi, aman lah, mancanegara berarti kan. Alhamdulillah. Ya intinya gini, dari sebuah posisi itu kebermanfaatan kan, ya kan. Jadi kayak kalau misalnya kebermanfaatannya udah luas tanpa posisi juga berarti Anda sudah bisa memberi manfaat yang lebih luas, sudah bagus. Karena itu esensi dari. Yang penting kita bermanfaat aja. Hidup itu yang penting bermanfaat. Masya Allah. Barakallahu fikum. Dianggap atau enggak, yang penting bermanfaat. Barakallahu fikum. Barakallah. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.